Teman-teman mungkin daripada ada beberapa teman yang belum tahu produk-produknya Pak Bayu, biar kita sedikit singgung dulu ya fungsi dan manfaatnya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah tahu, namun ini saya mencoba memberikan informasi supaya untuk teman-teman nanti yang mau bergabung menjadi base herbal atau tim perwakilan Pak Bayu di setiap wilayahnya, khususnya di luar Jawa Tengah atau Jawa Timur, supaya bisa mengenal produknya. Nah, kalau ini saya mulai dari produk yang berbentuk teh. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya pernah saya jelaskan juga bahwa produk teh ini sebenarnya bisa sih kalau misalnya kita membuat sendiri. Jadi teman-teman kan yang sudah mengikuti herbal diajari juga kan untuk cara pengeringan gitu ya. Namun di sini kan hanya sebagai contoh. Kalau misalnya membuat pabrik ya harus benar-benar bersih ya, tempatnya enggak di situ. Itu hanya sebagai contoh aja. Nah, ini namanya teh barong. Kalau produksinya ini Bayu Asmara Jaya, ini salah satu pabrik Pak Bayu yang ada di Kabupaten Nganjuk. Memang pabriknya di beberapa tempat untuk produk Pak Bayu. Nah, ada yang tahu fungsi ini? Ada yang pernah minum maksud saya? Sudah ada ya? Oh, istri yang minum. Gimana reaksinya? Oh, jadi lancar. Oh, nggak pernah nyeri lagi. Jadi teh barong ini sangat bagus untuk para ibu-ibu sih khususnya ya, yang punya keluhan haid tidak teratur misalnya. Haid tidak teratur itu yang biasanya tanggal sekian kemundur jauh banget, kemudian jadi lama lebih dari 7 hari gitu. Kemudian haidnya sakit gitu. Biasanya yang sering alami itu anak-anak muda, yang usia-usia remaja. Itu banyak sekali sekarang yang ketika haid itu rasa nyerinya luar biasa. Ya karena mungkin dari pola makan, dari apa yang dikonsumsi itu udah enggak seperti zaman dahulu. Kemudian kalau untuk ibu hamil ini juga cocok ya. Apa ibu menyusui, jadi meningkatkan ASI. Kadang-kadang sekarang kan ASI keluarnya cuman 3 bulan, setelah itu nggak ada isinya. Kemudian membantu untuk pencegahan supaya tidak terkena kista misalnya, atau miom, atau yang berkaitan dengan rahim. Kita lanjut produk selanjutnya. Saya hanya pengenalan aja. Yang sudah mengikuti herbal kemarin sudah didapat itu ya, resep-resep itu sudah dikasih semua ya. Oh, ada yang kurang ya, mungkin nanti bisa kita lengkapi lagi, kita share lewat grup. Nah, kalau diastrol ini spesialnya untuk orang yang menderita diabetes dan kolesterol. Nah, misalnya orang datang ke kita, kemudian dia mengeluhkan tengkuknya di sini, harusnya kan yang sudah mengikuti pelatihan herbal udah tahu ini kalau keluhan seperti ini apa ciri-cirinya gitu. Yang dipelajari apa kemarin 2 hari? Enggak ada bahas kayak gitu. Nah ya, kasusnya teman-teman maksudnya. Oh ya. Jadi kalau kita menerima pasien, ya anggap aja pasien ya, walaupun kita ini kategorinya dukun itu. Kalau kita menerima pasien ya, kita harus menanyakan secara lengkap kondisinya ya.
Ini mungkin kalau teman-teman kemarin yang terapi yang sesi pertama, yang hari pertama itu kebetulan ada bapaknya alumni juga dan benar-benar pasien. Nah, yang akan kita hadapi itu bukan orang-orang yang bisa bercanda kayak ini kan teman-temannya ya untuk praktek. Yang kita hadapi itu orang-orang yang benar-benar sedang kesusahan, yang benar-benar sedang menderita sakit gitu. Jadi kita juga harus memberikan sambutan, kemudian sugesti yang baik. Namun dalam penanganan kita jangan pernah menjanjikan. Ya, kadang-kadang pasien itu kan pengen ditenangkan, kalau datang ke kita itu terus tanya, ini saya minum berapa lama terus bisa sembuh gitu. Ya sedangkan kita nggak tahu juga kapan sembuhnya gitu. Mungkin kita bisa memberikan masukan, oh iya Bapak ini di rutinkan dulu karena sakitnya udah lama, ini butuh proses gitu. Jadi kita beri masukan-masukan. Kemudian kita wajib memberikan arahan, selalu kita beri arahan ya. Misalnya orang sakit kolesterol, ini kan diastrol, orang diabetes dan kolesterol. Nah memang di dalam base herbal itu diberi petunjuknya ya. Dikasih kertas gitu ya, itu kan bisa di copy juga. Tapi ketika kita menghadapi pasien itu, kalau kita tiba-tiba menyodorkan brosur itu menunjukkan bahwa kita itu tidak mampu gitu. Kita tidak mampu memberikan sugesti kepada orang yang lagi sakit gitu. Paling tidak kita baca dulu lah gitu. Misalnya orang kolesterol itu apa aja yang tidak boleh dimakan gitu. Apa teman-teman yang sudah pelatihan herbal ini? Nah, gorengan. Belum sempat baca ya Pak ya. Kacang, ini asam urat misalnya. Sesuatu yang berlemak, kemudian tetap kita jangan menyarankan orang untuk konsumsi gula, supaya orang yang tadinya sehat aja kalau banyak konsumsi gula, tidak diimbangi dengan aktivitas atau olahraga atau manajemen tubuh kita sendiri itu dengan baik, ya bisa terjadi diabetes. Apalagi orang yang sudah kolesterol tinggi. Bagaimana jika gula tinggi kemudian kolesterol juga tinggi, sehingga banyak sumbatan. Biasanya yang sering terjadi ketika kolesterol LDL HDL-nya tinggi, maka berlanjut itu nanti berlanjut, TG-nya juga ikut tinggi, sehingga tengkuk di sini langsung seringnya cengeng gitu, entah dipijiti terus, kadang-kadang juga pusing ya gitu. Kemudian tangan ini mudah kebas biasanya. Nah misalnya ada orang datang keluhannya kolesterol, biasanya naik motor lama terus tangannya kebas-kebas. Nah tetapi kita dalam menerima pasien tidak perlu kita terlalu mendiagnosa dengan brutal, karena kita kan bukan dokter ya. Paling tidak di obrolan pertama wajib kita tanyakan gitu ya. Nah, wajib kita tanyakan apakah sudah ke dokter, mungkin perlu kita tanyakan. Kalau sudah ke dokter itu diagnosanya apa gitu. Mungkin bisa kita tanyakan hasil ujinya bagaimana, kadar kolesterolnya berapa, asam uratnya berapa, itu perlu kita tanyakan. Jadi menangani orang sakit itu yang paling penting itu kita harus tahu penyebabnya. Karena kalau kita nggak tahu penyebabnya, maka kita tidak akan tahu apa yang harus dihindari gitu. Penyebab sakitnya itu apa gitu. Misalnya nih ya, misalnya orang pusing gitu. Orang pusing itu kan macam-macam gitu. Pusing karena masalah itu bisa pusing juga, ya kan? Nggak punya duit bapaknya nih sering pusing, sampai rambutnya rontok gitu. Nggak punya duit. Itu juga perlu kita cari penyebabnya. Ya. Darah tinggi juga bisa pusing juga, kurang darah bisa pusing juga. Kadang-kadang asam lambung naik juga bisa menyebabkan pusing. Jadi kita harus tanya lengkap gitu. Karena kita tidak punya kemampuan atau tidak memiliki wewenang mendiagnosa seperti medis ya, jadi
kita berdasarkan apa yang disampaikan pasien, itu pasien kita, anggap aja pasien gitu ya. Jadi diastrol ini kita lanjut ke ini dulu. Sebenarnya tugasnya Pak Bayu nih ngomong ke penyakit, cara penanganannya. Kita lanjut, diastrol ini tadi untuk diabetes dan kolesterol, tapi itu dikonsumsi setelah makan ya untuk diastrol itu. Namun kita tidak boleh menyarankan diastrol itu dikonsumsi secara jangka panjang. Ketika misalnya gulanya sudah turun, nanti pasien kita ajari untuk mengantisipasinya supaya tidak terlalu drop. Nah, kalau masih belum turun boleh diminum setelah makan. Kita lanjut ke Primas. Nah, ini salah satu produknya Pak Bayu yang spesial memang untuk laki-laki. Nah, ini meningkatkan libido pria. Nah. Kalau minum Primas ini memang memang ini khusus untuk laki-laki ya. Jadi meningkatkan libido, kemudian membantu mencegah penyakit kardiovaskuler, meningkatkan sperma dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan laki-laki. Kadang-kadang gini, ada pasien datang itu mengeluh dengan keluhan belum punya keturunan misalnya. Nah, belum punya keturunan itu keluhannya ada di laki-lakinya. Ada masalah misalnya, mani encer misalnya. Kita bukan mau jorok ya, tapi kan ini edukasi namanya. Misalnya terjadi mani encer gitu. Ya ini bisa dilakukan dengan ini. Minum Prima ini. Nah, gabungannya pakai BSM 9. Namun harus diimbangi dengan makan sehat juga. Mungkin untuk sayur-sayuran yang perlu sering dikonsumsi, misalnya kecambah, kemudian terong, kemudian sering-sering konsumsi tomat yang jenis tomat ranti ya. Nah, selain BSM 9 dan Prima ini, kita perlu memberikan saran kalau untuk yang belum punya keturunan tadi. Nah, caranya di dalam praktek kan sudah diajari ya, cara membuat stem cell dari telur kepiting. Ada nggak praktek gitu? Belum. Oh, mungkin telur kepitingnya nggak ada mungkin ya. Oh, nutrisi bukan. Jadi kita membuat stem cell, fungsinya untuk menyuburkan kandungan bisa, atau untuk pria supaya mengatasi jadi 1 botol BSM 7 ditambah dengan 2 sendok telur kepiting. Nah, ini telur kepiting yang sudah dibuahi. Telur kepiting yang sudah dibuahi itu ada di dada. Ya, harusnya ada. Nah, jadi untuk istrinya minum teh barong tadi, kemudian untuk suaminya minum Prima sama BSM 9. Nah, tetap harus dijaga pola makan. Untuk yang perokok ya harus berhenti merokok dulu. Kemudian sayurannya tadi dilengkapi ya. Mungkin sesekali buat bakar degan, kemudian cari degan yang masih kelamutan, diaduk sambil diminum juga. Tetapi kalau belum punya keturunan itu ada beberapa faktor. Memang kita kan nggak tahu juga, tapi ini kan dalam bentuk ikhtiar ya. Karena nanti suatu saat kalau ada teman-teman ini yang memang mau berlanjut untuk jadi base herbal atau herbalis, tetap akan suatu saat akan menemui pasien yang dengan keluhan tersebut gitu. Nah, perlu kita tanyakan juga ke pihak istrinya, apakah punya kista atau punya miom dan lain sebagainya. Ditanyakan apakah haidnya normal, apakah sudah pernah dicekkan ke dokter tentang kandungannya. Untuk prianya juga apakah
sudah dicek juga, itu perlu disarankan. Nah, tetapi misalnya oh ya ada kista 2 cm dan sebagainya. Nah, itu mungkin belum perlu dulu untuk mengkonsumsi BSM 7 dan telur kepiting tadi. Cukup teh barong tadi tapi ditambah dengan BSM 6 namanya. BSM 6 kan spesial untuk kanker, tumor dan sebagainya. Nah, kista, miom, benjolan itu masih saudara, penanganannya masih tetap sama. Kita lanjut ya. Saya agak kurang kalau ngomongin tentang kejantanan itu. Bukan, Pak. Lama nggak pulang ini loh, Pak, masalah. Jadi dilanjut aja. Lama nggak ketemu istri maksudnya. BSM 7 bisa dua-duanya sih sebenarnya. Kalau misalnya ketika kita sudah ke dokter, uji lab semuanya baik-baik saja, keduanya boleh konsumsi. Insya Allah kalau dari pengalaman kita bersama Pak Bayu itu banyak yang berhasil juga. Tapi biasanya Pak Bayu menyarankan untuk KB dulu selama 3 bulan. Jadi 3 kali masa menstruasi itu KB dulu. Supaya karena ini kan sedang perbaikan semua nih dua-duanya, supaya kalau misalnya delalah jadi belum siap, supaya anaknya juga nggak jadi ada kekurangan itu. Jadi perlu diperhatikan juga, misalnya istrinya perlu dicek kesehatan kalau ada tokso atau virus atau pernah kena hepatitis, itu sangat berbahaya kalau kita hamil, risiko terhadap anak janinnya. Kita lanjut dengan sal manis. Mungkin teman-teman sudah tidak asing. Kalau ini manfaatnya banyak, bisa diminum semua kalangan, dan bahkan cita-cita saya teman-teman itu juga bisa ini dijadikan peluang untuk bisnis di wilayah masing-masing, mungkin membentuk franchise atau apa gitu ya, minuman sehat gitu, supaya jangan yang merebak di pinggir jalan itu minum-minuman yang banyak mengandung gula, kemudian banyak pengawet. Kan yang marak saya rasa di setiap daerah sama ya, kios 1x2 kecil gitu ya, isinya minum-minuman yang gula super semua. Nah, kita bisa ini dijadikan menu, misalnya di rumah makan. Nah, ini bisa lebih bagus daripada kita kasih wedang yang daun-daunan kita nggak tahu manfaatnya. Ini kan udah jelas ada risetnya, kemudian udah jelas ada BPOM-nya, dan ini teman-teman tidak harus beli dari sini gitu. Teman-teman bisa buat sendiri, bahannya kan sudah ada juga, sudah kita ajarkan juga, bahkan udah lebih dari 5 tahun kita sampaikan ini di radio. Jadi tidak harus beli dari sini. Nah, kita menyediakan produk jadi ini dalam rangka belum tentu teman-teman sudah siap barang-barangnya itu. Sedangkan sekarang sudah tahu fungsi dan manfaat, kan mungkin pengen mengkonsumsi dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membuat di dalam bentuk pengeringan, dikeringkan, dikemas, atau jamu tradisional kan bisa juga. Yang penting bisa menanam bahan-bahannya dengan baik. Ini biasanya Pak Bayu juga menyarankan untuk orang yang punya nyeri sendi, kalau di sini disebutkan nyeri sendi. Kemudian juga bisa menghambat pertumbuhan tumor karena ini juga antioksidannya tinggi. Juga bisa membantu sedikit menurunkan kadar kolesterol. Tetapi kalau kolesterol lebih baik ke diastrol tadi. Ini lebih ke umum sih, lebih umum. Kemudian bisa anti inflamasi, misalnya biar tidak ada peradangan di dalam tubuh kita. Kemudian juga bisa untuk yang berisiko terkena fatty liver atau perlemakan di hati. Itu bisa rutin minum ini supaya kita aman. Kita lanjut lagi. Ini hanya pengenalan aja.
Kemudian segan. Segan ini terbuat dari 2 macam bahan saja. Pegagan dan semanggi. Ya. Kalau semanggi, Bapak Ibu bisa lihat contoh tumbuhannya di sebelah sana. Yang ada air-airnya, ada kolam kecil di sebelah kolam sana. Kemudian pegagan, kemarin juga sudah kita kasih lihat ya. Cara pembuatannya juga mudah, dikeringkan, prakteknya juga sudah. Ini sangat bagus untuk orang-orang yang usia lanjut, misalnya udah 70 ke atas. Manfaatnya untuk apa? Supaya tidak terjadi kepikunan. Nah, kadang-kadang otak kita itu juga butuh nutrisi, butuh asupan. Nah, asupan itu bisa didapatkan dari 2 bahan ini tadi. Misalnya untuk anak-anak kita di usia-usia sekolah, supaya anak kita tidak mudah lupa. Kadang-kadang kan kalau kita zaman dulu masa kecil saya kan kurang asupan nutrisi, kurang gizi. Suruh beri bawang putih, pulang-pulang bawanya yang lain gitu. Udah ngapalin tuh dari rumah. Bawang putih minyak, bawang putih minyak. Pulang-pulang bawa Indomie gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, ini salah satu manfaatnya untuk meningkatkan daya ingat, termasuk untuk anak-anak, untuk membantu kecerdasan. Kalau untuk orang dewasa supaya pikiran kita itu tidak mudah lelah, tidak mudah capek gitu ya. Soalnya dapat nutrisi juga. Membantu memperbaiki disfungsi otot. Kalau kita melakukan diterapi, tetapi kalau tidak ada asupan atau yang dimasukkan sebagai bahan perbaikan ke dalam tubuh kita, maka penyembuhannya juga akan menjadi lebih lama. Kalau misalnya untuk anak-anak supaya mau, ini sebenarnya bisa diseduh juga, diseduh kayak kita bikin selikir. Tapi bisa juga kita taburkan pas kita membuat sayur. Nah, untuk anak-anak yang penting masuk gitu ya, bisa. Sayur bening bisa. Soalnya kadang-kadang suruh minum kok rasa daun-daunan pasti nggak mau. Itu kelemahannya kalau anak kecil. Iya dimakan, enggak masalah Bu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini selikir salah satunya yang juga kita minum setiap hari yang kita sediakan di sini. Cara pembuatannya teman-teman juga sudah tahu. Ini sangat bagus untuk penderita tekanan darah tinggi. Kemudian juga membantu menurunkan asam urat. Ya. Jadi sebenarnya produk-produk Pak Bayu itu agak sedikit fungsinya hampir sama-sama, tapi biasanya kita lebih menekankan ke orang yang tensi tinggi dan asam urat. Ini yang berbentuk rebusan. Kita lanjut. Jam berapa sekarang Pak? Saya enggak. Oh 8 kurang. Oke, masih ada waktu. Kita lanjut ke produk BSM 1 Bapak Ibu. Jadi BSM 1 ini produk yang dalam bentuk tetes menetes, jamu tetes. Ini berfungsi kalau mungkin nanti Bapak Ibu ketemu pasien yang sering alergi misalnya. Kemudian untuk yang punya penyakit autoimun, nah, ini bisa. Nah, biasanya ini produk ini kita spesialkan hanya untuk 2 macam penyakit itu aja. Untuk orang yang sering alergi dan autoimun. Nah, autoimun itu cabangnya banyak, ada banyak jenisnya. Termasuk alergi pada paru-paru ya. Orang asma itu bisa juga pakai BSM 1. Kemudian orang yang punya penyakit lupus gitu bisa juga pakai BSM 1. Kita lanjut produk berikutnya. Ada namanya BSM 2. Nah, BSM 2 ini spesialnya untuk orang yang punya keluhan
saraf pasca stroke, orang sudah kena stroke gitu. Kemudian epilepsi bisa. Ada beberapa kasus yang sering kita tangani epilepsi gitu, 2-3 bulan sudah berkurang kambuhnya, jadi nggak jadi sering kambuh. Kadang-kadang kan kalau nggak minum obat sering kambuh itu epilepsi. Nah, ini bisa untuk penyakit epilepsi. Kita lanjut lagi, ada BSM 3. Nah, BSM 3 ini sebenarnya sebagai tambahan aja nutrisi untuk orang-orang yang menderita kanker atau tumor. Nah, orang kanker atau tumor itu kan butuh antioksidan tinggi supaya melawan sel abnormalnya tersebut. Maka di situ salah satu bahannya ada daun sirsa, kemudian daun kelor itu salah satu manfaatnya untuk anti kanker itu tadi. Tapi biasanya kanker atau tumor itu kan macam-macam, ada yang kanker payudara, mungkin ada yang prostat gitu ya. Tapi ini bisa sebagai tambahan. Ada 2 macam produk yang perlu dikonsumsi. Kita lanjut ke produk berikutnya, ada namanya BSM 4. BSM 4 ini spesialnya untuk orang yang punya keluhan diabetes. Nah, minumnya hanya setelah makan saja. Ya. Fungsinya untuk apa? Membantu menurunkan kadar gula. Sebenarnya ada dan kolesterol, tetapi kita khususkan untuk orang yang diabetes. Mungkin ada orang diabetes itu juga kolesterolnya tinggi juga. Kemudian untuk membantu perbaikan organ pankreas. Jadi orang kalau udah kena diabetes itu biasanya pankreasnya dia tidak bisa memproduksi insulin gitu. Nah, ini kalau dengan jangka panjang minum BSM 4 ini mengurangi. Biasanya kalau orang diabetes itu kan harus minum obat penurun gula itu setiap hari seumur hidup. Belum nanti obat, kalau misalnya diabetes kena tensi juga berarti 2 macam atau kadang 3 macam produk. Nah, ini kalau dikonsumsi selama setahun tinggal kalikan aja. Kalau 2 tahun, 5 tahun, nah larinya ke ginjal. Bedanya herbal kita dengan mungkin kalau kita terlalu sering konsumsi obat yang berbahan kimia itu secara rutin dan terus menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal, tidak mampu membuang racunnya karena terlalu banyak. Tapi kalau produk tetesnya Pak Bayu ini, dia begitu masuk ke tubuh itu langsung diserap, jadi tidak meninggalkan residu di ginjal. Kita lanjut produk berikutnya yang dalam bentuk tetes. Nah, ini untuk menurunkan asam urat, spesial untuk kolesterol dan asam urat. Nah, tadi sebenarnya sudah ada produk yang berbentuk rebusan. Tetapi kadang-kadang kita ini kan tidak stay di rumah terus, kadang-kadang berpergian. Nah, kalau di rumah bisa kita membuat rebusannya, tapi kalau pas berpergian kita kan harus mencari yang praktisnya. Nah, ini minum BSM 5 ini untuk menurunkan kadar asam urat. Tetapi kalau misalnya kita punya pasien yang menderita baik kolesterol, asam urat atau diabetes, herbal ini bukan senjata utama. Nah, kesembuhan itu juga dipengaruhi dari apa yang dimakan juga. Makanya kita harus memberikan edukasi, tugas kita. Oh, kalau asam uratnya tinggi, jangan makan daging merah misalnya, kacang-kacangan, kacang beneran maksudnya. Nanti kena lagi saya, masnya sudah kena makan rumput-rumputan. Makan kacang-kacangan bisa iwak-iwaan, sayuran hijau tua tidak boleh. Makanya waktu kita membuat rebusan seledri kenikir tidak boleh terlalu lama kita merendamnya. Jadi 2 menit angkat ampasnya itu kalau kita membuat seledri kenikir tadi.
Kalau orang yang punya asam urat atau terlalu tinggi kadar purin di dalam darah kita, kemudian tiap hari makan sayuran hijau tua terus, misalnya bayam, daun singkong, daun pepaya gitu, kangkung misalnya, nah itu malah justru akan semakin tinggi. Walaupun sayur-sayuran itu kan sebenarnya sehat kalau dikonsumsi orang yang masih sehat, kalau tidak berlebihan. Biasanya pasien itu akan mengeluh, lah terus aku suruh makan apa kok nggak boleh. Ada alternatif lain sayuran yang bisa dikonsumsi, misalnya apa Bapak Ibu? Nah, gambas bisa, labu siam bisa, terong masih bisa, waloh itu termasuk sayuran bukan ya? Ya, timun sedikit saja, ya, tomat masih bisa lah, itu buah juga. Jadi sayur-sayuran yang hidup muda atau sayur-sayuran yang putih, ya sawi putih boleh itu. Kemudian yang berbentuk dari hewani, daging-daging, ya daging merah, jeroan tidak boleh, makan sate dan sebagainya tidak boleh. Walaupun ada orang mengatakan wong loro kok apa sakit kok terlalu banyak pantangan itu, coba suruh makan emping gitu ya, tiap hari responnya langsung ya Pak ya, nah, langsung nggak bisa jalan. Jadi tetap Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah tahu asam urat berarti penyebabnya asam urat, kakinya linu. Kalau teman-teman yang sudah bisa terapi dan nanti mau buka terapi, itu tadi sudah dikatakan Pak Willy tadi, tanyakan dulu secara lengkap ya, tanyakan bagaimana lambungnya, kemudian tanyakan yang lain-lain supaya kita mendapatkan informasi yang jelas. Misalnya dalam pelajaran terapi tadi kan ada, kalau ada yang benjol gesek, tetapi jangan sekali-kali menggosok ketika itu ternyata oh itu ada lipom gitu, ada benjolan yang ternyata itu tumor, tidak boleh. Tumor itu sering disentuh itu pun juga tidak boleh, karena kalau kita sering sentuh itu sama aja kita merangsang pertumbuhannya. Sama aja sebenarnya dengan di biopsi, dilobangi, diambil dikit, itu kalau ternyata ganas justru akan menyebar keluar, dia selnya berkembang. Kalau lipom biasanya bisa menyebar tetapi tidak terlalu bahaya. Lipom itu yang benjolan, kadang-kadang di uji-uji gitu ya orang Jawa, di mana di lengan, di mana kadang-kadang udah dioperasi tumbuhnya malah di mana-mana. Karena yang akan kita hadapi itu kesedihan Bapak Ibu, harus siap kalau jualan herbal. Artinya yang kita hadapi sehari-hari itu orang yang bersedih karena sedang menderita sakit, mengeluh gitu. Ada pertanyaan soal BSM 5 atau tentang produk ini? Gak ada ya, kita lanjut. Nah ini BSM 6. Nah BSM 6 ini multifungsi Bapak Ibu. Jadi ini salah satu produknya Pak Bayu yang sama sekali tidak berbau dan tidak berasa. Mungkin kalau untuk anak-anak ini lebih cocok, walaupun di dalam kemasan memang tulisannya untuk kanker gitu. Tapi ini sebenarnya banyak fungsinya, bukan hanya untuk penderita kanker. Nah kalau tulisan itu kan BPOM yang memberikan tulisan di dalam kemasan itu. Tetapi kita mengacu kepada Pak Bayu yang membuat itu, ini multifungsi juga. Terutama untuk pencegahan anak-anak kita supaya tidak terkena kanker. Misalnya kita punya anak kecil, kita kadang-kadang itu kan ngasih uang jajan aja kan. Kita tidak tahu anak kita itu di luar makan apa gitu. Kadang-kadang mungkin beli makanan gorengan yang banyak sausnya atau yang ada pengawetnya gitu. Kalau minum BSM 6 ini kan mencegah terjadinya sel abnormal pada anak supaya tidak kena tumor atau kanker anak kita. Kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun cukup 1 tetes saja, pagi sore gitu dikasih gitu, supaya daya
daya tahan tubuh kita itu kuat. Saya sendiri di dalam keluarga itu juga saya terapkan untuk anak saya, termasuk anaknya Pak Bayu itu juga. Soalnya kan kadang-kadang kita perjalanan atau anak kita nggak tahu ya jajan di mana itu, supaya tidak terjadi pada kita. Ini bisa juga sebenarnya BSM 6 ini tidak ada bau, tidak ada rasa, walaupun tidak ada di dalam kemasan, sebenarnya bisa juga sih diteteskan ke mata, itu bisa juga. Ini yang dipakai Pak Bayu untuk mengatasi beliau yang sakit minus atau plus, itu bisa. Bahkan kalau jenengan pernah lihat podcast saya dengan Pak Bayu itu, ada juga yang orang telepon itu konsultasi 2 bulan lepas dari kacamata, tapi memang dia masih baru sih, bukan kasus yang udah terlanjur lama banget gitu. Kasus-kasus baru insya Allah bisa juga. Misalnya iritasi BLN ya kalau orang bilang, itu bisa juga. Iritasi pada mata itu bisa. Kita lanjut ke BSM 7. Nah, saya rasa di dalam praktek sudah dijelaskan banyak ya oleh Pak Bayu ya tentang cara penggunaan BSM 7. Termasuk untuk pengapuran sendi sudah juga. Sudah ya. Biar tidak numpuk ya, kan besok yang belum besok dijelaskan Pak Bayu juga ini. Ini banyak sekali fungsinya juga. Jadi kalau istilahnya kalau di ternak itu Pak Bayu membuatnya namanya booster feed. Nah, sebenarnya booster feed itu tidak harus untuk silase, tidak harus untuk pakan ternaknya. Campurkan ke minumannya bisa. Itu. Biar ternaknya makannya lebih lahap. Oke, kita lanjut karena ini sudah dijelaskan Pak Bayu. Kita lanjut ke BSM 8. Nah, ini sangat cocok untuk orang yang sering masuk angin. Nah, kemudian mudah muntah kalau perjalanan, sering kembung, emah biasa. Karena kalau emah dengan asam lambung itu kan berbeda. Itu. Walaupun sama-sama kasus di lambung, tapi itu satu hal yang berbeda walaupun mirip. Kemudian untuk orang yang sulit tidur, insomnia, sulit tidurnya, mau tidur harus bolak-balik dulu, habis kerja seharian capek, kaki-kaki pegel. Nah, ini bisa pakai ini supaya tidurnya bisa nyenyak karena ada jahenya juga. Kita lanjut ke BSM 9, tadi sudah saya singgung. Ini gabungannya Primas tadi. Ini diminum rutin, harian aja, sekali sehari 1 sendok, boleh pagi sore. Tapi sekali lagi ini bukan seperti obat kuat ya, tapi ini lebih ke perbaikan. Jadi ketika kita minum Primas, kemudian BSM 9, aliran darah ke organ vital itu akan lebih lancar. Ya, sehingga kalau laki-laki itu bisa keras dan bekerja. Itu yang diharapkan kan. Bekerja keras. Bekerja dulu berarti baru keras. Agak susah ya, harus dibangunkan dulu kalau itu. Nah, ini kalau kalau ini diminum bukan berarti langsung reaksi gitu, bukan. Jadi ini harus dikonsumsi beberapa lama dulu. Karena tujuannya ini melancarkan jalur. Nah, kalau organ laki-laki itu kan hanya urat yang kelebihan aja. Jadi di situ akan mengeras ketika ada aliran darah yang kencang gitu. Bisa dilakukan dengan di tadi ada bagian-bagian tertentu, ada yang bisa ini Pak Haji itu bisa, Pak Ustadz minta diajari aja katanya, tadi saya dapat informasi. Walau malah noleh ke belakang. Bisa mengeraskan, soalnya sampean ya juga tukang jualan ini, jadi nah ini sangat cocok ya. Kalau misalnya rasanya asam banget bisa ditambahkan madu, 1 sendok madu cukup. Kita lanjut ke BSM 10. Ini luas penggunaannya, bisa untuk asam lambung, tensi tinggi, tapi yang dalam bentuk tetes. Ini kalau produk lama namanya Empro.
Tapi ini BSM 10 ini spesial dibuat Pak Bayu yang lebih ditingkatkan lagi dari produk sebelumnya. Next, tinggal 2 lagi, setelah itu ada Pak Bayu. Nah ini BSM 11 untuk yang punya kanker payudara, kanker prostat, ya, kanker payudara, ini pakai ini, dan BSM 3 tadi. Ini kita uraikan sekilas-sekilas. Namun misalnya nanti ya teman-teman yang nanti buka base herbal di mungkin luar Jawa gitu ya, misalnya kemudian datang pasien bertanya belum bisa menjelaskan, bisa nanti telepon saya dulu. Nah, nanti kan bisa saya beri masukan, sugesti dan sebagainya. Kalau pertama-tama kan biasanya bingung. Saran saya jangan langsung disodorkan brosur, silahkan baca sendiri, ya nggak enak gitu. Paling tidak itu kita harus koyok-koyok ngerti gitu loh, pura-pura tahu, maksudnya karena masih pemula gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mempelajari perlahan. Kalau saya itu tidak menghafalkan karena terlalu banyaknya menangani pasien ya, bisa dikatakan mungkin lebih banyak komunikasi dengan pasien saya daripada Pak Bayu mungkin loh ya. Karena kalau Pak Bayu talkshow itu kan mungkin 6 bulan 1 kali gitu, berkomunikasi dengan pasien loh maksudnya. Saya kan setiap hari, sehari bisa orang WA walaupun capek lama itu ya, 150 orang konsultasi gitu. Kadang-kadang kalau di kegiatan kayak gini jadi yang jawab pertanyaan juga, tapi ya tidak apa-apa, kita memang udah diniati ya untuk membantu sesama. Makanya saya bilang tadi, kita kalau memang mau meneruskan di herbal itu yang kita terima itu cerita kesedihan gitu. Berbeda kalau pertanian itu kadang-kadang banyak bahagianya. Seperti misalnya teman-teman sukses, ada yang menjanjikan nanti tak telepon bisa dikunjungi, itu kan hiburan, kita sekalian piknik gitu kan. Nah misalnya duriannya panen, seneng gitu tuh, bukan kesedihan ya. Nah misalnya pertanian kan ada kegagalan, Pak ini kok layu ya, nandur neh wong ya wis layu kan gitu, enak jawabannya. Berarti ada yang salah, benahi, nanam lagi gitu. Kalau orang sakit itu kan kadang-kadang kita lagi makan gitu ya, terus dikirim mungkin kanker yang udah luka, mungkin orang diabetes yang kakinya udah membusuk, udah tinggal kelihatan tulang, macam-macam. Ada yang matanya keluar, ya macam-macam Pak. Ya itu maksudnya kita menceritakan pengalaman kita, fakta di lapangan. Tapi ya nggak apa-apa, nah, kita akan mendapat kepuasan hati itu ketika orang yang kita sarankan tadi itu mendapat kesembuhan, itu senang. Ya memang bisa dikatakan bisnis, tapi kita bukan, kalau di BSM itu kita tidak mengejar target. Jadi kalau di base herbal itu tugasnya kita itu hanya menyiarkan aja, menyampaikan informasi yang baik aja. Jadi bukan seperti produk lain mungkin kalau menjual sekian nanti dapat mobil misalnya kayak MLM gitu ya. Kita tidak ada seperti itu. Jadi lebih banyak kita edukasi orang banyak, kita jelaskan fungsi dan manfaat, kita beri saran bagaimana hidup sehatnya, bagaimana penanganannya. Selepasnya orang tertarik sama kita atau informasi dari kita atau tidak, itu wallahu alam, rezeki kita dan juga rezeki orang yang sakit juga kadang-kadang. Nah, kalau rezekinya orang sakit artinya ketika mereka ketemu dengan kita sarankan kemudian sembuh, berarti rezekinya juga. Nah ini produk terakhir Bapak Ibu, namanya Gadok. Nah ini yang mungkin untuk base herbal yang baru, mungkin teman-teman mau bergabung misalnya, ini yang kita wajibkan ada, karena ini yang lebih mudah kita menyarankan.
Ini kombinasi dari produk-produk Pak Bayu yang ada. Jadi bisa untuk semua penyakit. Nah, di sini di dalam kemasan ditulis untuk memperbaiki nafsu makan dan gangguan lambung. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada prinsipnya orang sakit itu berawal dari lambung, apa yang kita makan. Itu udah hukum alam. Jadi mayoritas orang sakit yang berkaitan dengan kerusakan organ, kerusakan sel itu adalah dari apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita. Misalnya sekuat apapun kita misalnya olahraga gitu ya, kalau tidak diimbangi dengan makan yang sehat belum tentu juga. Ada juga yang orang olahraga futsal karena merasa hebat, merasa kuat, udah olahraga habis futsal nongkrongnya di gitu. Makan gorengan, ngopi, tahu-tahu besok atau beberapa bulan kemudian futsal serangan jantung. Nah, itu berarti yang namanya kesehatan itu sama dengan organik, harus teratur dan seimbang dan tidak berlebihan. Karena apapun kalau berlebihan jadinya pasti penyakit juga. Nah, ini salah satu langkah yang mungkin teman-teman yang nanti bergabung menjadi Beselban yang harus dilakukan. Jadi harus kita terus asah pengetahuan kita tentang penyakit-penyakit. Kalau Bapak Ibu yang di apoteker ini kan, apalagi kadang ada yang dokter juga yang ikut pelatihan, kan sudah hafal. Mungkin tinggal merubah aja solusinya yang dari kimia berubah jadi herbal, cuman itu aja, mudah. Tapi bagi yang awam belum pernah ngadepi orang sakit ini kan harus mengenal. Misalnya tiba-tiba ada orang datang mengeluh sakit misalnya, kan kita harus mengenali sakit itu. Ini sakit apa sih gitu. Kan kadang-kadang enggak semua penyakit itu ada di dalam brosur yang kita cantumkan, walaupun solusinya nanti ada. Nah, kemudian bagaimana mengkombinasikan dengan terapi tadi. Nah, kami menyarankan untuk teman-teman, terapi inilah kunci pembuka untuk menarik orang. Kadang-kadang dengan kita membuka terapi itu orang yang pegel-pegel aja bisa datang ke kita untuk bisa kita terapi. Nah, karena apa? Tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan herbal. Enggak semua penyakit juga, enggak semua sakit itu bisa disembuhkan dengan terapi. Misalnya orang diabetes, diterapi berapa kali pun ya namanya itu kerusakan organ ya, tetap membutuhkan yang lainnya. Nah, ini harapan kita teman-teman itu mengkombinasi supaya kesembuhan pasien itu jadi lebih cepat. Kemudian apakah, pertanyaan teman-teman kan kadang-kadang itu kita diminta meyakinkan mereka, memberikan harapan gitu. Apakah dari pasien-pasien Pak Bayu itu benar-benar ada yang sembuh? Kadang-kadang orang mana testimoninya? Ya sebenarnya dari sisi saya marketing itu agak repot juga, nggak boleh kita membuat testimoni gitu. Tapi kan kita bisa mensiasati dengan cara yang lain gitu. Kita tidak membuat, tapi yang membuat kan pasien bukan kita gitu loh. Kan bisa caranya. Mungkin pasien memberikan pernyataan dari WA mungkin kan bisa kita pakai. Pernyataan dari pesan suara, pernyataan dari video pendek yang dia buat. Mereka yang membuat bukan kita. Kan nggak melanggar apa yang disampaikan Pak Bayu. Nah, ya, apakah ada pasien yang sembuh dari Pak Bayu? Alhamdulillah sembuh. Juga alhamdulillah banyak yang tidak sembuh juga. Karena kita kan tidak bisa menyembuhkan. Tetapi kalau mengikuti cara-cara, insya Allah cara-cara yang dipakai Pak Bayu itu bisa menjadi wasilah. Gitu. Bahkan di Telomoyo itu pernah ada
bukan alumni sih, tapi temannya Pak KB. Dia konsultasi ke saya karena dapat waktu itu konsultasi dengan Pak KB karena tentang kesehatan nggak begitu bisa memberi saran. Kemudian WA-an dengan saya gitu. Dia tuh sakit asam lambung, sudah gangguannya itu sudah lumayan parah, udah GERD gitu ya, udah psikomatik gitu ya, namanya itu bahasa. Nah, itu sampai berobat ke Malaysia gitu, berkali-kali, menghabiskan uang ratusan juta. Kemudian kita sarankan buat rebusan rebusannya apa teman-teman? Nah, Madaran itu sama minum gadok. 1 bulan itu sembuh, sehingga orangnya datang ke Telomoyo memberi pernyataan itu. Ini kita enggak mengada-ada, dibawakan roti karena dia bos roti gitu. Dia punya perusahaan roti di Jogja, bawakan, setiap datang bawakan roti. Wah, manis-manis lagi dia. Dia sehat, kita yang suruh sakit malah. Nah, itulah teman-teman, antara lain mungkin nanti kalau teman-teman yang bergabung menjadi Best Herbal ada kendala di lapangan, insya Allah kalau urusan konsultasi orang sakit mungkin bisa saya dahulukan ya, daripada yang tanya yang lain. Mungkin urusan penyakit ya nanti kan kita yang khusus nanti gabung Best Herbal, kita gabungkan dalam grup khusus supaya kalau ada kasus-kasus lain, ada kasus yang memang kita tidak bisa menangani. Kadang-kadang ada pasien anak-anak yang punya kelainan, misalnya punya kelainan, tumbuhnya nggak normal, kemudian tidak bisa mandiri, termasuk autis gitu ya, jarang sih. Itu kadang-kadang Pak Bayu kan minta tali pusar gitu ya, dibuatkan obatnya, itu kita berikan gratis. Itulah amalnya Pak Bayu untuk orang sakit. Jadi dibuatkan stem cell yang sebenarnya itu kalau kita membuat stem cell itu di Singapura, belinya dari sana harganya bisa ratusan juta ya Pak ya. Nah itu dibuatkan Pak Bayu dengan secara gratis gitu. Bahkan kita pernah menemui anak yang dibuatkan obat Pak Bayu ini bisa ada perubahan juga, tapi persenannya ya kalau itu kan bawaan lahir itu ya, kita agak bisa menjanjikan juga. Tapi kalau ditanya apakah ada yang bisa ada perubahan, ada. Targetnya itu kan kalau anak seperti itu paling tidak dia bisa mandiri untuk dirinya. Itu teman-teman, untuk kelanjutannya mungkin waktunya besok juga mepet, barangkali teman-teman mau membawa bahan untuk praktek pupuk di rumah, nanti silahkan bisa mengisi tulisan, mungkin nama sama nomor HP aja. Nah biar besok disiapkan Pak Potro untuk katalis, misalnya mau bawa katalis langsung, maksud saya katalis atau booster fit atau katalis booster, biar disiapkan dari pagi, soalnya harus masukkan ke jerigen, bukan kemasan kayak dari pabrik, jadi butuh waktu. Nah di sini nanti yang ngurusi katalis Pak Potro yang saya perintahkan untuk semuanya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ada yang minat untuk bergabung menjadi tim marketing di Herbal? Oh, ada ya. Tapi kita harapkan utamanya buka terapi, itu yang paling. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mencari jalan lain untuk masukan menolong, tapi jika kita mendapatkan rezeki insya Allah halal, karena kita kan Pak Bayu bilang seikhlasnya aja gitu. Tapi padahal terapi yang diajarkan Pak Willy, kalau jenengan tahu tarif di luar berapa Pak kalau full body gitu ya. Terapi-terapi ini kan mahal, di atas 300.000 lah gitu. Jadi ilmu mahal sebenarnya yang kita latihan kemarin itu. Cuma kadang-kadang kan banyak guyone teman-teman. Itu teman-teman, itu sedikit inspirasi. Kami hanya mengajak dan menawarkan opsi.
Karena Pak Bayu membuat pelatihan itu sebenarnya kita juga membuat banyak pilihan. Nah, seperti halnya ketika Pak Bayu memberi materi 1005 itu juga terkait dengan integrated farming. Kadang-kadang teman-teman itu bingung, lingkaran kan, mulainya dari titik mana kan gitu. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit penjelasan saya tentang produk. Selanjutnya kita diskusi dengan Pak Bayu. Monggo Pak Bayu. Saya agak ini soalnya agak kurang ya. Bisa kalau teman-teman mau di grup angkatan ini aja nggak masalah, atau kita buat grup khusus nggak masalah. Tapi sebenarnya sudah ada grup khusus yang sudah tak masukkan ya Pak ya? Pak siapa yang sudah masuk? Ada ya. Kalau enaknya ya di situ biar khusus bahas-bahas penyakit gitu, jadi khusus. Ya. Herbal ini kita buatkan grup khusus alumni gitu maksudnya ya, insya Allah kita buatkan grup khusus. Jadi misalnya ya khusus herbal, jadi misalnya nanti penanganan yang teman-teman di rumah bingung, mungkin saya belum bisa menjawab, teman-teman yang lain bisa menjawab, karena kita sudah ada SOP-nya juga kita bagikan. Karena ya penyakit-penyakit itu tidak jauh dari yang ada di situ. Ya, masalah herbal, masalah penyakit gitu, masalah kasus, penanganan kasus, termasuk terapi nanti akan ada di situ juga. Ya, dan Pak Bayu juga pasti ada di situ. Itu. Marketing itu harganya itu yang maunya kemarin tambah itu ya? Yang apa Pak? Gimana Pak? Oh, harga-harga itu. Berarti kalau yang distributor nolnya dikurangi gitu ya? Ya masalah harga nanti kita, karena ini direkod ya, mungkin karena kita ini berusaha di bidang kesehatan yang berhubungan dengan orang sakit, mungkin kayaknya saya merasa kurang etis juga kalau kita membahas keuntungan atau apa gitu, nggak enak lah gitu, apalagi ini direkam gitu ya, karena kita mencari rezeki dari orang yang sedang kesusahan, walaupun rumah sakit, dokter dan sebagainya juga begitu, biasa aja mereka gitu, tapi kita lebih ke rasa lah kalau orang Jawa itu ya. Terkait dengan terapi, mungkin sudah ada videonya ya, yang waktu terapi, praktek terapi itu Pak Willy video sebelumnya waktu praktek di sini. Oh nanti kan ini masalahnya potong-potongan Pak. Iya. Ya nanti kita edit, kita share ke teman-teman semua pasti. Oh, iya. Ya. Biar mudah kan, tetap kita upload di YouTube, nanti tinggal mau download. Kalau ngisi flash disk itu durasi 2-3 hari itu bisa di atas 200 giga ya. Ngopinya satu orang bisa berjam-jam. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, karena produknya kan banyak banget, tapi kita memang fokus di produk-produk ini. Kalau gagal ginjal, mungkin di pelatihan di sana udah ada penjelasannya untuk produknya, belum ada. Jadi kalau gagal ginjal itu ada beberapa, mohon maaf ya Pak Bayu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita sarankan. Pertama, kita jangan langsung menyarankan produk. Kita berikan opsi dulu kepada pasien. Ya. Pertama bisa kita buatkan infus water. Jadi dari sereti kenikir tadi, tapi tidak boleh direbus. Jadi cukup direndam pakai air es aja. Gitu. Nanti diminum. Tetapi kalau orang gagal ginjal itu Bu, apa yang dimasukkan itu harus sesuai apa yang dikeluarkan. Biasanya gitu. Harus dihitung. Misalnya urinnya berapa cc. Nah itu yang diminum. Karena kalau kebanyakan ginjalnya jadi berat juga dan kakinya menjadi bengkak. Biasanya gitu. Nah kemudian yang alternatif ya, yang kedua bisa kita sarankan untuk membuat rebusan pakai sabut kelapa namanya. Jadi kelapa itu kan ada bagian ujung yang untuk tangkai itu kan. Nah bawahnya itu kan ada yang kalau masih muda ada yang putih.
Nah, tapi kita cari yang kering, gitu ya Pak Bayu. Jadi sabut kelapa yang kering di bawah tangkainya itu ambil 2 cm saja Bapak Ibu. Ambil 2 cm saja, kemudian direbus. Sistem perebusannya seperti yang sering kita lakukan. Airnya 200 ml aja. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ini untuk membantu menurunkan kreatinnya. Nah, biasanya orang yang gagal ginjal itu kan kreatinnya udah naik tuh di atas 10 gitu. Nah, biasanya orang akan disarankan dokter untuk cuci darah itu kalau kreatinnya udah di atas 5 ke atas lah, meningkat gitu. Suruh cuci darah. Tapi ada satu produk opsi lain juga dari Pak Bayu, namanya Orginsa, itu Pak Bayu ya. Karena ada gurunya di sini harus izin dulu, ini takut salah juga saya. Namanya Orginsa. Jadi itu bisa diminum, dicoba dulu 3 tetes 3 kali sehari. Tetapi kita tidak boleh menyarankan pasien untuk berhenti cuci darah. Karena cuci darah itu adalah ginjal buatan di luar itu. Dia menggantikan fungsi ginjal aja. Jadi bukan memperbaiki ginjal tapi menggantikan fungsi ginjal. Nah, itu nggak boleh kita suruh berhenti. Biar dari rumah sakit dia berobat yang nanti mengurangi durasi cuci darah. Nah, biasanya kalau udah 2 minggu mentoknya kan 1 minggu 2 kali itu. Nanti kalau dalam waktu 5 hari kok atau 7 hari kok kreatinnya dicek ternyata udah mulai turun, biasanya dokter akan menurunkan durasi untuk cuci darah juga. Jadi bisa dikombinasi dengan produk Orginsa itu. Mungkin itu dulu. Monggo Pak Bayu.